Jadi tak punya orang tua, anak-anak tetap berhak untuk bahagia. Panti asuhan bukan hanya menjadi penampungan semata, karena di sini seharusnya mendapat perhatian dan kasih sayang seperti anak-anak lainnya. Namun kebahagiaan dan kasih sayang itu tidak didapat anak-anak di Panti Asuhan Samuel. Ada dugaan 30 anak-anak yang berada di sana mendapat perlakuan tak semestinya. Benarkah demikian? Untuk menjawabnya sudah hadir pemilik Panti Asuhan, Bapak Samuel. Selamat sore Pak Samuel. Selamat sore. Yang didampingi kuasa hukumnya Pak Roy, selamat sore. Selamat sore Mbak. Ya. Dan di Wisma Nusantara ada Hotma Sitompul, kuasa hukum dari korban ini ya. Selamat sore Bang Hotma. Sore Divi Ya. Anggi. Ya. Kita ke Pak Samuel, bisa Anda jelaskan apa sebenarnya yang terjadi dengan anak-anak di sana? Apakah mereka benar tidak mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya, yang tidak layak diterima oleh anak-anak, tidak mendapatkan perawatan dan perhatian? Baik Mbak. Seperti yang sudah mencuat ke masyarakat umum kan, itu berita-berita yang sangat menyudutkan. Menjawab pertanyaan Mbak ini, saya sudah 12 tahun Mbak. Jadi kalau dikatakan, dibilang saya menelantarkan, saya kan ngurus anak-anak ini sejak umur 1 hari, 2 hari, bayi masih merah. Anak-anak yang terlahir dari di luar pernikahan yang kudus, anak-anak bayi accident, yang pada waktu mereka hamil di luar nikah, itu kan anak-anak yang ya ada rancangan-rancangan untuk pembunuhan. Kemudian anak ini lahir dan datanglah di panti asuhan saya. Kemudian bagaimana saya mau melantarkan mereka dari bayi, ya kan? Saya sendiri kebetulan yang ngurus, ditambah dengan teman-teman yang lain, ada suster ya. Kemudian dia menanya ke usia 5 tahun, 6 tahun. Kemudian dia sekolah sampai hari ini, saya masih mengurus mereka sekolah antar. Pak Samuel. Itu kan hal yang Betul. bertentangan, berlawanan dengan katanya penelantaran. Di mana penelantarannya kan gitu. Apa yang menjadi informasi juga bahwa ada juga anak yang akhirnya melarikan diri dan mengaku mendapat perlakuan yang tidak semestinya begitu. Itu saya jadi bertanya-tanya, tidak ada yang seperti dalam pemberitaan anak-anak ini lari dari tempat saya. Jadi saya pengen luruskan. Ada yang inisial H sempat berhasil melarikan diri dari Saya tempat luruskan Anda, dulu Pak Mbak ya. Samuel. Yang ada anak-anak tanda kutip ini seperti ada penculikan, bukan lari dari tempat saya. Ini kan ada yang pulang sekolah. Penculikan Kan dari mana maksudnya? Penculikan seperti apa? Mereka ini kan anak mengaku pulang mereka sekolah ya. Tiba-tiba kok enggak pulang sekolah 3 hari. Kemudian kan saya kan tahu, saya kan ayahnya kan. Saya tahu dia tempat main di warnet mana, kan saya cek lah ya. Saya punya tanggung jawab, dia mesti karena sekolah kan gitu kan. Ini maksud Anda yang lapor bahwa mereka berusaha melarikan diri itu berbohong begitu? Itu tidak benar ya, saya katakan tidak benar karena mereka bukan, anak-anak itu bukan lari dari tempat saya kan. Tiba-tiba nggak pulang dari sekolah, tiba-tiba kok beberapa anak ini yang ada menurut Anda diculik begitu? Menurut Anda tanda diculik kutip begitu? ya seperti kayak diculik. Oke, kita coba tanya ke Begitu. Bang Hotma. Bang Hotma, benar demikian Bang Hotma? Malah dikatakan bahwa anak-anak ini diculik, bukan berusaha melarikan diri atau menyelamatkan diri dari panti asuhannya. Saya mendapat laporan dari donatur yang mendapat keterangan dari semua anak-anak itu. Kalau ada yang bilang anak-anak itu tidak melarikan diri, yang bilang itu 1 orang. 17 orang bilang melarikan diri, disiksa, dan macam-macam. Kita lihat faktanya saja. Semua orang boleh membela diri. Biarkanlah fakta yang menjadi kenyataan nanti dan pihak kepolisian yang akan mengusut ini semua. ya. Ini artinya Bang Hotma, ada anak-anak, sejumlah anak-anak yang melapor kepada donatur tentang perlakuan mereka, begitu ya? Betul. Si donatur ini didatangi oleh beberapa anak-anak. Donatur menjadi curiga dengan caranya masuk, melihat apa yang terjadi di dalam, merekam, dapat data-data, divisum. Itu fakta yang kami temui. Ya. Apa kami harus diam-diam saja? Oke, Bang Hotma, kira-kira apa sih laporan dari anak-anak itu kepada para donatur atau kepada Bang Hotma? Dalam bahasa yang singkat, mereka menderita bahwasanya nanti apa jenis
penderitaannya itu, biarlah itu disampaikan di pihak kepolisian. Kalau saya buka di sini, nanti dibantah lagi. Sebaiknya kita serahkan pada pihak kepolisian. Namun yang terpenting sekarang adalah menyelamatkan semua anak-anak itu, termasuk yang masih ada di dalam. Kan fakta, TV One melihat semua apa yang ada di situ. Itu fakta, dilihat sendiri, bukannya rekayasa. Jadi kalau dibilang ayah itu baik-baik, seorang ayah dengan seorang ibu bisa menjaga berapa orang? 30 orang? Bisa. Kemarin Bapak itu sudah mengatakan, saya ini punya keterbatasan. Lah kalau tahu punya keterbatasan, serahkan pada orang lain. Jangan dibiarkan sampai meninggal. Meninggal, dikubur, berapa orang yang mengubur? Ada surat keterangan kematian, ada daftar bayi-bayi yang diserahkan di situ, ada administrasinya, ada pelayanannya yang benar yang dilihat orang. Saya sangat bersyukur. Katanya sudah mengurus selama 14 tahun. Apakah kita tahu apa yang terjadi selama 14 tahun? Apa jawaban Anda Pak Samuel terhadap banyaknya bayi-bayi atau anak-anak yang disebutkan? Saya pikir pasti Pak Hotma tidak tahu, karena Pak Hotma tidak pernah datang ke tempat saya, kan gitu Pak. Jadi ya saya sudah melakukan yang terbaik lah, tinggal masyarakat yang sudah pernah datang paling tidak. Tapi ada juga kesaksian dari warga sekitar yang mengatakan mereka juga curiga anak-anak yang sering disakiti. Bahkan ada yang memiliki rekaman, tadi kita putar berkali-kali, salah seorang pengurus di panti asuhan Anda menjewer anak itu, menarik. Saya tidak perlu mengomentari itu Pak, nanti kan ini Kenapa sudah tidak masuk perlu mengomentari? ranah Karena hukum. mungkin kita ada Ya. penjelasan sedikit. Apa yang dilakukan oleh pengurus panti asuhan dengan menjewer anak itu sambil menarik ke dalam? Saya tidak pernah melakukan penjeweran anak itu ya. Jadi ya saya tidak bisa komentari lah, kan ini sudah masuk. Salah Lebih seorang baik pengurus panti asuhan Anda yang melakukan. ya, Apa penjelasan? saya tidak katakan demikian. Saya tidak no komentar soal itu ya. Mungkin ini sudah masuk ranah Mas Roy hukum. akan Ya, jadi begini. Saya kira apa yang disampaikan Pak Hotman, satu bahwa kita menghargai proses hukum yang sedang berjalan, ya. Apa yang terjadi sehubungan dengan laporan ya, melanggar pasal 77 dan pasal 80, ya saya kira kita akan ikuti proses itu di kepolisian. Nah, perlu saya sampaikan bahwa hari Senin depan Pak Samuel dan Ibu Yuni sudah dipanggil oleh Polda Metro Jaya untuk didengarkan keterangannya. Saya kira perlu kita melakukan klarifikasi di depan penyidik, sehingga kita juga belum tahu laporan yang berkembang di penyidikan itu seperti apa. Sehingga kita tidak mau supaya jangan sampai kita mengira-ngira, menafsirkan, sehingga kita akan bisa berdebat kusir. Ya. Saya kira saya setuju dengan Mbak Hotman tadi bahwa karena ini sudah di ranah hukum, sudah disidik oleh Polda Metro Jaya, kita tunggu saja apa yang terjadi dalam proses pemeriksaan yang Baik. disampaikan oleh penyidik nanti Jadi kepada ke Pak Samuel, tadi apa yang dikatakan oleh Pak Fatma, ada kegundahan dari para donatur, atau mungkin sebagian besar atau kecil, kita nggak tahu. Hanya ada laporan dari anak-anak yang menceritakan tentang kondisi yang terjadi di panti asuhan. Jadi selama ini bagaimana sebenarnya antara panti asuhan dengan donatur? Donatur yang dimaksud seperti tadi saya tidak pernah mengenal dia Pak. Jadi sudah ada inisialnya ya, namanya ya, atau namanya sudah disebut? Tidak pernah Oke. mengenal Sebentar. donatur itu ya. Oke, ini Pak Samuel, Anda lihat itu ya, tadi ditarik kupingnya oleh salah pengurus panti. Kita tahu, kita sepakat kalau ini biarkan nanti proses hukum yang berjalan, tapi kita juga perlu mengkonfirmasi fakta-fakta yang dikumpulkan oleh tim kita di lapangan. Penjelasan Anda nanti Pak Samuel terkait tayangan tadi, kita jeda dulu sejenak.